Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi nih sama aku. Sebelumnya kenalin, aku Salsabila Kurnia Azahra dengan NIM 12300-25042. Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada video kali ini, aku sedang menjalankan praktikum mata kuliah Fisika Kesehatan. Jadi, pada video kali ini, aku akan membahas dua topik ya. Yang pertama ada saraf, dan yang kedua ada jantung. Nanti aku akan jelasin masing-masing dari topik dan apa saja materi yang akan aku bahas. Oke? Oke, jadi yang pertama pada saraf, aku akan menjelaskan 5 materi. Nah, yang pertama itu ada morfologi saraf, lalu yang kedua ada mekanisme depolarisasi, yang ketiga ada repolarisasi potensial aksi, lalu ada perambatan potensial aksi. Yang ketiga ada mekanisme sinyal listrik dari otot. Yang keempat ada mekanisme sinyal listrik dari jantung. Dan yang kelima ada faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Oke, kita mulai dari yang pertama, yakni morfologi saraf. Nah, ini anatominya ya. Untuk keterangannya, yang pertama ada dendrit. Dendrit adalah cabang dari neuron atau sel-sel saraf yang berperan dalam menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang kedua, ada badan sel yang bertugas untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot. Yang ketiga, ada inti sel atau nukleus yang berfungsi dalam mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. Yang keempat ada akson atau neurit, adalah sel yang panjang dan tipis. Fungsinya adalah mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Yang kelima ada selubung mielin. Selubung mielin adalah lapisan fosfolipid yang membungkus akson. Fungsinya adalah untuk melindungi akson dan memberikan nutrisi. Yang keenam adalah sel squamch. Adalah selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin dari susunan sel glia atau sel saraf yang berperan dalam menyokong kebutuhan dari sel neuron. Fungsinya adalah untuk melindungi dan mengarahkan impuls saraf. Yang ketujuh ada nodus Ranvier. Adalah bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin, berfungsi dalam mempercepat penghantaran impuls. Ujung-ujung akson atau akson terminal berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu dengan yang lain. Jalannya rangsang pada sel saraf dari reseptor dengan urutan yang pertama ada dendrit, lalu ke badan sel, lalu ke akson, lalu ke ujung akson. Selanjutnya akan diteruskan ke otak atau sumsum tulang belakang untuk mengolah respon. Untuk yang selanjutnya yaitu mekanisme depolarisasi. Mekanisme depolarisasi adalah perubahan dalam potensial membran sel dari neuron dari nilai negatif menjadi positif yang menyebabkan transmisi sinyal listrik. Mekanisme depolarisasi umumnya melibatkan perubahan permeabilitas membran sel terhadap ion-ion tertentu seperti Na+ atau natrium dan juga Ca2+ atau kalsium yang mengalir ke dalam sel. Selanjutnya, repolarisasi potensial aksi. Tahapan repolarisasi diawali dari suatu titik yang merambat ke seluruh permukaan membran sel.
Bila seluruh membran sel sudah bermuatan negatif di sisi dalam, maka dikatakan sel dalam keadaan istirahat atau keadaan menerima rangsangan. Berikutnya, pada tahap ini, kanal Na+ mulai tertutup lalu kanal ion K+ itu terbuka. Ion K+ lalu keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Lalu selanjutnya mekanisme perambatan potensial aksi. Potensial aksi yang pertama merupakan potensial aksi yang dibangkitkan ketika ion natrium mengalir ke dalam melintas membran pada suatu lokasi. Membran mengalami repolarisasi ketika K+ mengalir keluar. Potensial aksi yang kedua yaitu depolarisasi. Potensial aksi pertama telah menyebar ke wilayah yang bersebelahan pada membran tersebut. Mendepolarisasi wilayah itu dan memulai potensial aksi yang kedua. Potensial aksi yang ketiga merambat secara berurutan saat repolarisasi berlangsung. Memulai mekanisme ini, aliran ion lokasi menembus membran plasma dan menghasilkan impuls saraf yang merambat di sepanjang akson. Jadi yang ketiga yaitu mekanisme sinyal listrik dari otot. Otot terdiri dari banyak ionik motor di mana unit motor terhubung dengan saraf tunggal dari otak atau sumsum tulang belakang ya. Tiap unit motor itu mengandalkan 25 hingga 2000 serat otot melalui motor end plate. Potensial istirahat di serat otot sama dengan potensial istirahat di sel saraf. Sehingga pada saat potensial aksi itu merambat melalui akson dan diteruskan ke saraf otot melalui motor end plate yang memicu kontraksi pada otot. Materi yang keempat, ini mekanisme sinyal listrik dari jantung. Mekanisme jantung adalah salah satu mekanisme tubuh yang paling penting ya. Kelistrikan adalah kekuatan yang menggerakkan jantung dan menjaga jantung untuk selalu berdetak. Hal ini dapat dilihat sebagaimana listrik seperti yang mengalir melalui jantung. Sistem kelistrikan jantung ini yang membuat detak jantung. Sumber sistem kelistrikan ada 3 ya, yakni yang pertama ada sinoatrial atau SA node atau nodus SA. Lalu yang terletak di atrium kanan jantung yang dikenal sebagai alat pacu jantung alami. Aktivitas listrik menyebar melalui dinding atrium dan menyebabkannya kontraksi. Lalu yang kedua ada atrioventrikular atau AF node atau nodus AF yang terletak di sektor intratrial dekat dengan katup tricuspidalis yang berfungsi memperlambat sinyal listrik sebelum masuk ke ventrikel. Perundanan ini memberikan atrium waktu berkontraksi sebelumnya ya, ventrikel berkontraksi. Lalu yang ketiga ada sistem His atau Perkins yang terletak di sepanjang dinding ventrikel jantung. Ini merupakan jalur serat yang mengirimkan impuls listrik ke dinding otot ventrikel dan menyebabkan kontraksi. Stimulus listrik yang pertama dihasilkan oleh sinoatrial atau SA atau node dengan frekuensi 60 hingga 100 kali per menit. Ini mengaktifkan natrium melalui impuls listrik bergerak ke ventrikel melalui jalur konduksi, menyebabkan kontraksi ventrikel dan pemompaan darah. Impuls kemudian melalui atrium ventrikular ke ventrikel kanan, lalu ke ventrikel kiri yang merangsang untuk kontraksi dengan atrium berkontraksi sebelum ventrikel
memastikan pengaliran darah akan mengalir secara efisien. Lalu materi yang kelima adalah faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan pada saraf. Neuron sangat sensitif terhadap interstisial di sekitarnya. Contohnya ya, seperti perubahan pH dari cairan, kondisi alkoholis akan meningkat stabilitas suatu neuron. Hiperventilisasi dapat memicu terjadinya kejang pada seseorang yang sustainable atau dosis dapat menurunkan stabilitas suatu neuron yang dapat menimbulkan koma. Hipoksia dapat menyebabkan berhentinya kerja neuron secara total dalam waktu 3 hingga 5 menit. Untuk topik yang kedua yaitu kita akan membahas tentang jantung. Pada jantung aku akan menjelaskan 3 materi. Materi yang pertama ada morfologi jantung yang terlihat dari atrium kanan dan kiri serta ventrikel kanan dan kiri. Lalu yang kedua ada konduksi jantung. Yang ketiga ada perbedaan otot jantung, otot polos dan juga otot lurik. Topik yang kedua yakni jantung. Materi yang pertama adalah morfologi jantung. Seperti ini ya teman-teman anatominya. Untuk keterangannya yang pertama ada perikardium. Jantung terletak di dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial yang dilingkupi oleh perikardium. Perikardium adalah membran serosa yang melumasi jantung untuk menjaga gesekan yang menyakitkan dan menopangnya di tempat. Lalu dinding jantung terdiri dari epikardium, miokardium, dan endokardium. Jika kesehatan jantung tidak dijaga teman-teman, maka peradangan dapat terjadi pada perikardium dan menyebabkan perikarditis. Sedangkan pada endokardium dan miokardium dapat menghasilkan endokarditis dan miokarditis. Lalu yang nomor 2 ada serambi atrium. Serambi atau atrium jantung itu terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh, sedangkan serambi kiri untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Lalu serambi itu memiliki dinding tipis yang tidak berotot karena dia hanya berfungsi untuk ruangan penerima darah ya. Pada gambar anatomi jantung, serambi itu terletak di bagian atas jantung, dengan serambi kanan dan kiri berada di sisi kanan dan kiri. Yang ketiga ada bilik atau ventricle. Bilik atau ventricle adalah bagian bawah dari jantung yang terdiri dari bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor ke paru-paru, sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Dinding bilik lebih tebal dan berotot daripada serambi kanan karena bekerja lebih keras memompa darahnya. Pada gambar anatomi jantung, ventricle terletak di bagian bawah jantung dengan bilik kanan dan bilik kiri berada di sisi kanan dan kiri. Lalu ada 4 katup yang menjaga aliran darah ke satu arah, yaitu ada katup tricuspidalis yang berfungsi untuk mengatur aliran antara serambi kanan dan juga bilik kiri. Lalu ada katup pulmonalis yang berfungsi untuk mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga ada katup mitral yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke serambi kiri lalu ke bilik kiri. Yang keempat ada katup aorta yang berfungsi untuk jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada jantung.
Lalu yang kelima ada otot jantung. Otot jantung terdiri dari otot lurik, otot polos yang berbentuk silindris dengan banyak inti sel di bagian tengahnya. Otot ini berperan dalam memompa darah ke seluruh tubuh tanpa henti. Jika terhenti dapat menyebabkan kematian ya. Siklus jantung terdiri dari dua fase, yakni sistol atau kontraksi dan juga diastol atau relaksasi, yang menghasilkan tekanan darah sistolik atau angka lebih tinggi dan juga tekanan darah diastolik atau angka yang lebih rendah. Otot jantung dapat mengalami penyakit atau kelainan struktur seperti kardiomiopati. Lalu yang keenam ada pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yakni arteri. Arteri pembuluh darah yang membawa darah yang kayak oksigen ke otot jantung. Arteri koroner kiri utama memiliki 2 cabang utama, yaitu arteri left anterior descending atau LAD yang menyediakan darah ke bagian atas dan juga kiri jantung. Lalu yang kedua ada arteri left circumflex atau LCX yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah ke sisi luar dan belakang jantung. Arteri koroner kanan memasukkan darah ke ventrikel kanan, atrium kanan. SA dan IF dengan cabang arteri right posterior, descending dan juga arteri marginal kanan, dan juga ada vena. Vena bertujuan untuk membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali lagi ke jantung. Vena memiliki dinding pembuluh darah yang lebih tipis dibanding dari arteri. Lalu ada kapiler. Kapiler itu berfungsi untuk menghubungkan vena terkecil, memungkinkan untuk pembuluh darah bertukar dengan jaringan sekitar seperti karbon dioksida, air oksigen, dan juga nyatu. Lalu yang terakhir ada konduksi jantung. Konduksi jantung mengirimkan sinyal listrik dan nodus sinuatrial untuk menyebabkan kontraksi pada otot jantung. Sinyal pacemaker dari nodus sinuatrial bergerak melalui atrium kanan ke nodus atrikular melalui his dan cabang-cabang untuk menimbulkan kontraksi otot dari atrium kanan dan juga kiri ke ventrikel kanan dan kiri. Lalu aliran listrik ini memungkinkan untuk pemompaan darah ke seluruh tubuh. Sistem konduksi jantung terdiri dari sel-sel otot jantung yang terletak di dalam miokard dengan kerangka jaringan fibrosa yang mengelilinginya. Gangguan pada sistem kondisi ini dapat menyebabkan irama jantung yang tidak teratur ya, cepat atau penuh. Berikut adalah perbedaan otot jantung dan juga otot polos dan otot lurik. Untuk yang pertama itu adalah perbedaan dari bentuk selnya. Otot jantung berbentuk gelondong, otot polos berbentuk silindris panjang, dan otot lurik berbentuk silindris bagian ujungnya, bercabang 2 atau lebih. Dan yang kedua ada inti sel. Untuk otot jantung, inti selnya itu berbentuk oval, berjumlah 1 di tengah sel. Untuk otot polos berbentuk lonjong, berjumlah banyak. Lalu ada otot lurik berbentuk lonjong, panjang, berjumlah 1 di tengah sel. Lalu yang ketiga ada aktivitas pada otot. Otot jantung itu kontraksinya lambat dan mudah lelah ya. Lalu otot polos itu kontraksinya cepat, mudah lelah. Lalu ada otot lurik, kontraksinya itu cukup kuat, ritmi dan juga tidak mudah lelah. Dan yang keempat ada pengaruh saraf. Saraf pada otot jantung itu tak sadar atau otonom atau otot involunter. Dan otot polosnya saraf dan volunteer. Lalu ada otot lurik itu pengaruh saraf tak sadar atau otot involunteer, sama seperti otot jantung ya. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.